di era seperti sekarang, ini orang mungkin banyak berbicara tentang uh, 4.0. Padahal itu sudah lewat ya, sudah lewat. Sekarang sudah menuju 5.0. Dibutuhkan tidak hanya sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga inovasi. Sumber daya manusia tidak cukup, inovasi juga tidak cukup. Yang paling dibutuhkan di era seperti sekarang adalah kecepatan. Kecepatan. Pak Presiden Jokowi pernah bilang ke kita, sekarang tidak cukup hanya sen, tapi harus diliperet. Di sekarang itu tidak hanya cukup sen, tapi harus deliver. Berpikir sesuatu tentang masa depan, tentang sumber daya manusia untuk bisa bersaing di era digital seperti sekarang ini hanya dibutuhkan kecerdasan, tidak hanya dibutuhkan, tidak cukup hanya cerdas, tidak cukup hanya kreatif, tetapi cepat. Siapa yang cepat mengambil tindakan di era digital ini, dia akan sukses. Nah, tetapi kalau saudara-saudara hanya berkutat pada sesuatu yang tidak cepat, maka semuanya akan ditinggal. Nah, makanya pada seminar saat ini dengan tema investasi digital, cerdas di era digital ini, harapan kami pada adik-adik mahasiswa dan seluruh mungkin alumni Fakultas Teknik, agar tidak hanya cukup cerdas, tidak cukup hanya inovatif, tetapi harus cepat mengambil tindakan. Dulu saya sampaikan ini sebatas pengalaman dan ini menjadi realita kehidupan sosial dalam masyarakat kita. Tahun 2000-an itu masih eranya wartel. Teman-teman mungkin masih ingat dulu. 2005 itu eranya wartel. 5 tahun kemudian, itu waktu saat awal saya kuliah, wartel itu sudah mati. Dan kemudian diganti oleh rental komputer dan counter HP. Jadi orang di saat itu setelah wartel beralih berbisnis counter. 5 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, itu sudah counter sudah habis, sudah banyak yang mati. 2010 sudah mulai berganti pada warnet ya, warnet, semua buka internet. Wartel mati, counter mati, sekarang buka warnet. 2015 warnet sudah mulai punah juga, nggak ada yang punya warnet. 2015 kemarin sudah. Karena hampir setiap orang dengan adanya gadget ini, Android, orang sudah punya, sudah bisa main internet melalui HP-nya. Dulu agak sulit, agak lemot. Sekarang lebih cepat dari warnet pakai HP. Dan 5 tahun kemudian, tepatnya hari ini, 2020-2021, HP tidak cukup dengan HP, tetapi dengan era pandemi COVID-19 ini, kita harus membiasakan diri dengan di mana kita bisa berkarya melalui digitalisasi. Nah, seperti sekarang Zoom. Mungkin di masa lalu kita berpikir seminar itu harus menarikkan banyak orang, tapi hari ini dengan kecepatan, dengan alat teknologi informasi, semua kita bisa melaksanakan seperti apa yang kita laksanakan hari ini. Apa yang saya ceritakan ini adalah sebuah dinamika sosial yang berjalan begitu cepat dan dibutuhkan tidak hanya inovasi, lagi-lagi harus kecepatan yang harus dimiliki oleh kita semua. Terus yang kedua, di pemerintah Kabupaten Pamekasan, smart city-nya sudah jalan, bahkan fiber optik yang kita sambungkan ke desa-desa semua sudah jalan, apalagi dengan program pemerintah ini dengan semangat melahirkan desa tematik dan satu desa satu produk, dan alhamdulillah ada beberapa yang sudah
teknologi dan menggunakan dunia digital, dan kami di DPRD mendukung itu dan mendorong terus agar smart city di Kabupaten Pamekasan ini bisa betul-betul dijalankan. Ini tidak semata-mata untuk masyarakat Pamekasan, wabil khusus untuk anak-anak muda di Pamekasan, agar mereka punya ruang untuk berkiprah di desa-desa, agar nanti bisa mengabdikan dan mengembangkan teknologi informasi, dunia digitalisasi di desa-desa, dan di mana mereka bisa mengabdikan dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kita sebagai pribadi anak-anak muda itu harus bisa lebih cepat seperti apa yang saya sampaikan. Tidak hanya menyaksikan orang sukses, tidak hanya menyaksikan anak-anak muda yang sukses atau orang-orang yang sudah kaya hari ini, tetapi kita harus memulai dari kita sendiri. Apa yang disampaikan dulu oleh Barack Hussein Obama, we as we are waiting, adalah yang kita tunggu. Jadi kalau teman-teman menginginkan suatu perubahan besar, pengen kesuksesan besar, janganlah orang lain yang sukses, tetapi bukan pastikan itu adalah diri kita semua. Makanya setiap diri kita hari ini mulai berbenah diri untuk bisa bersaing di era digital ini. Saya melakukan itu salah satunya saya kebetulan juga ketua Ansor. Dengan semangat kami, mungkin di masa lalu teman-teman Ansor Banser ini kan dipandang seorang babu apa segala macam, tapi alhamdulillah sekarang sudah bergeser. Yang jadi anggota Banser itu doktor, minimal magister lah sekarang. Makanya kita dorong kemandirian kader. Makanya saya sampaikan ke depan, anak-anak muda masa depan harus menjadi penentu nasib, bukan peminta nasib. Makanya khususnya teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik, Anda yang memegang setengah kunci dunia, karena setengah kunci dunia ini adalah teknologi informasi. Maka Anda yang harus menjadi penentu nasib masa depan Anda sendiri dan tentu masa depan orang-orang di sekitar kita. Makanya saya ajak ada teman-teman saya di Ansor ini untuk menciptakan kemandirian diri. Jadi lebih baik hari ini menjadi penentu nasib daripada menjadi peminta nasib. Digitalisasi yang kita lakukan, ini kita melakukan bisnis agen super di 180 desa dengan menggunakan aplikasi. Orang dulu harus berbisnis jadi agen itu, mungkin orang melihat harus jadi agen harus punya sepeda motor, harus punya mobil box. Nah, tetapi melalui aplikasi agen super, saya ajak anak-anak muda di Pamekasan yang tergabung di Ansor ini untuk menjadi agen super, berbisnis dengan hanya berdiam diri di rumah dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita berikan kepada 180 pemuda anak-anak muda Ansor di Pamekasan ini. Insya Allah itu pendapatannya kurang lebih setiap bulan minimal 5 juta. Jadi hanya berdiam diri di rumah bisa menjadi agen super dari semua produk, mobil khusus produk yang dilakukan oleh kader NU dan tentu oleh semua perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah fakta yang harus dilakukan oleh setiap kita selaku anak-anak muda ini supaya kita betul-betul menjadi generasi open generation. Jadi bukan lost generation. Kita harus menjadi generasi yang diharapkan, bukan generasi yang kehilangan arah, apalagi tidak bisa menjadi inspirasi pada yang lain. Harapan saya melalui seminar Sehati nantinya ditemukan rumusan-rumusan terbaik untuk bagaimana memberikan pemberdayaan, untuk bagaimana melakukan kecepatan dalam berbagai aktivitas bisnis atau aktivitas pendidikan atau apapun yang bisa kita lakukan melalui aplikasi. Ini kan kayaknya sudah ada pemakalah-pemakalahnya ya. Pemakalahnya utamanya kepada pemateri. Mohon maaf, saya dari saking semangatnya, mohon maaf pada dua pemateri belum saya sebut, Pak Saiful, Pak Herlambang, dan tentu yang lain. Mudah-mudahan seminar ini bisa memberikan rancangan, memberikan arahan kepada kita semua, terutama anak-anak muda, mobil khusus kader dan mahasiswa Fakultas Teknik ini, agar bisa lebih punya nilai, ada
agar lebih punya peran strategis di masa depan. Tentu saya hanya sebagian alumni UIM yang ada di anggota DPRD, ada sekitar 7, dan mudah-mudahan berkat sinergitas kita antara kita semua, kita bisa terus bekerja sama, bisa saling memotivasi agar menjadi pribadi-pribadi atau sebuah institusi yang anfa'uhum linnas melalui teknologi teknologi informasi dan dunia digital yang harus kita hadapi dengan riang gembira. Saya kira itu Pak Rektor, Pak Dekan, Mas Duk, Mas Musi, dan kedua pemateri, dan tentu sahabat-sahabat peserta seminar ini. Saya akan terus menunggu dan siap bekerja sama, baik saya secara pribadi anggota DPRD ataupun secara kelembagaan sebagai Ketua Ansor, untuk bersama Universitas Islam Madura, utamanya Fakultas Teknik, dalam rangka pengembangan digitalisasi atau menyambut era cerdas di dunia digital ini. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Safiuddin atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berkontribusi untuk Pamekasan, terlebih untuk UIM. Selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu Bapak Syariful Alim, Iskom MGS. Kepada beliau kami haturkan. Sama Pak, 15 sampai 20 menit gitu. Syariful Alim. Ya, enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Rektor dan jajarannya, Bapak Dekan Fakultas Teknik beserta jajarannya, kemudian para peserta seminar hari ini. Saya beberapa hari ini diberi tugas oleh Pak Auzairi untuk menyampaikan materi terkait dengan peluang investasi atau karir di pasar modal. Sebenar yang dikatakan oleh Bapak Syaifuddin tadi bahwa zaman berubah, terus kemudian belakangan ada pandemi yang membuat kita kelabakan. Jadi semua pemilik perusahaan itu kelabakan, banyak PHK, selain banyak yang meninggal secara medis, banyak PHK di beberapa perusahaan, pun juga banyak perusahaan yang tidak mendapatkan pekerjaan job dari beberapa perusahaan-perusahaan lain karena fokus kepada penyelesaian masalah pandemi. Kemudian ini berlanjut terus-menerus sampai akhirnya banyak perusahaan-perusahaan kolaps. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps. Mungkin saya pakai ini Pak. Saya share screen ya Pak Musi ya. Pak Syariful Alim. Pak. Jadi kemudian para pengusaha, para pejabat-pejabat juga berpikir, ini kalau terus begini maka peluang kerja, peluang investasi dan yang lain-lain akan hancur, dan itu akan menyebabkan kehancuran struktur ekonomi bangsa. Tetapi yang namanya manusia selalu punya apa istilahnya, bisa mengambil peluang bisa Pak Auzairi. Sudah terlihat? Belum ini Pak, belum terbuka filenya. Yang mana Pak Lim? Yang Sehati 2021. Nah, jadi berangkat dari situ
mengimbas kepada pendidikan juga. Pendidikan juga begitu, yang harusnya tatap muka, kemudian pindah menjadi virtual, mata kuliah menjadi berubah eranya. Yang dulunya kita tidak mengenal Zoom, sekarang ada Zoom. Yang dulunya kita tidak mengenal Meet, Google Meet, dan yang lain-lain. Nah, ini sekarang kita terbiasa dan harus menggunakan itu. Merambah juga kepada hubungan sosial. Nah, kemana-mana kita sekarang pakai masker. Ya mungkin saya tidak tahu kalau di Pamekasan ya, kalau di Surabaya itu harus wajib pakai masker. Nah, perubahan ini mungkin akan membuat apa ya istilahnya stres. Jadi mau tidak mau kita yang harus punya kegiatan ekonomi, kegiatan mengajar, kegiatan politik dan yang lain itu menjadi stres. Mana harus jaga jarak, mana macam-macam lah. Tetapi sekali lagi namanya manusia itu dibekali oleh Allah Ta'ala otak yang mampu mengatasi masalahnya. Sehingga yang awalnya itu menjadi masalah, sekarang kita bisa nikmati. Nah ini, jadi semuanya itu gara-gara COVID-19. Kalau tidak ada COVID-19, maka yang namanya new normal, new apalah macam-macam, new business, new education, new yang lain itu tidak akan terjadi. Barokahnya, berkahnya pandemi mungkin itu, kita semakin tahu bahwa banyak hal-hal baru di luar sana yang kita ketahui setelah terjadi pandemi. Nah, ini juga berimbas kepada perguruan tinggi. Perguruan tinggi sekarang terakhir kemarin ITS itu melakukan wisuda drive-thru. Jadi wisudawan itu mengambil ijazahnya seperti kita pesan makan di KFC. Nah, sampai segitu, sampai sebegitunya imbas dari pandemi ini. Kemudian mahasiswa juga begitu. Yang dulunya bekerja di mal-mal, mahasiswa saya banyak yang bekerja di mal dan yang lain-lain karena tutup. Bekerja di kafe-kafe karena tutup, akhirnya mencari peluang. Nah, peluang yang terbesar saat ini adalah peluang di pasar modal. Bisa di ini, Pak Husin. Nah, di pasar modal itu tempat jual beli instrumen keuangan. Dalam hari ini saya akan membahas tentang saham yang mungkin nanti akan dilanjutkan secara teknis objektif oleh Pak Wiwit. Karena waktu 15 menit, maka saya sengaja menulis di situ. Kalau ingin detail, silakan akses di http://www.idx.co.id. Kalau mengenai hukum, karena ini di pondok pesantren, saya sertakan juga kalau ingin mengetahui hukum atau fatwa dari saham, maka bisa dibaca di www.idx.co.id fatwa regulasi. Di situ fatwa MUI tentang saham, hukumnya boleh. Saham itu adalah bukti kepemilikan. Jadi mahasiswa sekarang itu harus tahu sebagai peluang bisnis ke depan bahwa mahasiswa sekarang itu boleh bertransaksi menggunakan alat-alat digital untuk trading saham atau investing saham. Nah, apa saham itu? Saham itu adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Lanjut, Pak. Nah, yang akan kita bahas hari ini mungkin saham biasa, saham biasa. Karena yang lagi kita jalankan memang trading di saham. Kenapa ini terjadi? Tidak hanya untuk mahasiswa, tidak hanya, semuanya sekarang berperan serta. Ibu-ibu juga membantu suaminya melakukan trading saham. Nanti akan ada data, akan saya paparkan data bahwa ternyata ibu-ibu juga besar. Ibu-ibu rumah tangga, juga para pendidik juga sudah mulai menikmati trading saham dan memanfaatkan keuntungan dan mengambil keuntungan dari
saham itu. Lanjut. Nah, ini struktur pasar modal di Indonesia. Jadi berada di bawah naungan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau Pak Ozari bertanya apa peluang kerja di pasar modal, yaitu di bawah itu ada Pak Ozari, bahwa ada posisi akuntan, notaris, penilai, konsultan hukum, dan yang lain-lain. Kemudian nanti secara tegas di struktur organisasi. Lanjut, Pak. Nah, di struktur organisasi itu kita bisa lihat bahwa masih banyak peluang-peluang kerja di pasar modal ya. Apa kemampuannya? Kemampuannya tentunya IT yang utama, kemudian ekonomi, matematika, statistik, dan yang lain-lain. Pada tahun 2016, saya pernah memanfaatkan tenaga atau sarjana UIM. Mungkin kalau diizinkan saya menyebut nama, saya memanfaatkan Bapak Faruk dan Bapak Rofi. 2016 kami sudah membuat atau dikontrak oleh perusahaan asuransi ekspor impor Indonesia di Jakarta untuk membuat aplikasi, salah satunya aplikasi saham. Tetapi yang kami buat bersama Rofi, Mas Rofi dan Mas Faruk itu terkait juga dengan reksadana, manajemen risiko, dan yang lain-lain. Alhamdulillah pekerjaan kami selesai, dan Mas Rofik, saya nggak tahu apakah Mas Rofik masih bertahan di Jakarta, karena ketika saya balik ke Surabaya, Mas Rofik masih di Jakarta, Mas Faruk pulang ke Pamekasan. Sekali lagi, saya berterima kasih juga kepada UIM yang sudah memberikan generasi terbaiknya untuk membantu saya tahun 2016. Lanjut, Pak. Nah, ketika perekonomian itu menurun, maka itu juga berpengaruh kepada pasar modal. Pada tahun sekitar 2014-2015, pemerintah memberikan aturan baru yang awalnya satu lot saham itu 500 lembar, itu menjadi satu lot saham berubah menjadi 100 lembar saham, sehingga berakibat kepada murahnya harga saham untuk setiap perusahaan yang terdaftar di IDX. Sehingga dengan strategi itu diharapkan bahwa ada banyak masyarakat terlibat dalam pasar modal, dan itu juga akan mengakibatkan menaiknya atau meningkatnya roda perekonomian di Indonesia. Nah, kemudian kita coba sebenarnya investasi itu apa? Nah, investasi itu dari buku Riley and Norton 2007, kita punya komitmen untuk menanamkan dana. Dananya buat siapa? Ya buat kita sendiri. Kalau dulu mungkin kita, misalnya saya mau berbisnis dengan Pak Muhsi, saya memberikan uang kepada Pak Muhsi, kemudian Pak Muhsi menjalankan uangnya. Nah, sekarang tidak. Sekarang tidak. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekarang bisa berinvestasi secara pribadi dan mandiri, bisa mengambil keuntungan sendiri, plus juga mengalami kerugian yang ditanggung sendiri. Tidak melibatkan siapapun dalam hal ini. Jadi itulah enaknya kalau kita investasi di saham. Jadi kita tidak mungkin misalnya ditipu oleh orang. Karena yang terkait dengan bisnis saham itu nanti adalah otoritas keuangan yang sudah dijamin oleh pemerintah. Kalau misalnya investasi model sekarang, katanya Pak Saifuddin ada perkembangan zaman, investasi model zaman sekarang bisa melalui Android. Kita tidak perlu ke bank, kita tidak perlu ke mana pasar modalnya, ke fisik pasar modalnya tidak perlu. Kita tinggal install aplikasi, kita tinggal belajar dan selesai. Jadi investasi itu, nah investasi itu bermacam-macam, ada jangka pendek dan jangka panjang ya. Kemudian investasi di pasar modal itu harapan kita di masa pandemi ini ya mendapatkan tambahan. Jadi kalau Pak Huzairi berbisnis di pasar modal, pasti harapannya
mendapat tambahan. Kalau bahasa guyonannya adalah mendapat cuan dari pasar modal, walaupun dalam masa-masa pandemi. Bisa dilakukan di masa pandemi, bisa, karena hanya melalui HP. Kita tidak perlu bertemu dengan siapa saja, kita cukup, kalau ilmu kita sudah cukup menjalankan usaha atau investasi ini, ya kita bisa berangkat sendiri. Jadi mahasiswa-mahasiswa UIN bisa melakukan sendiri lewat HP-nya, bisa mendapatkan untung dari HP-nya dengan melakukan transaksi atau trading di saham atau investing di saham. Jadi harapan kita investasi di pasar modal itu adalah meningkatnya pendapatan atau penghasilan kita selain dari pendapatan dan penghasilan tetap yang dihasilkan sebelumnya. Nah, setelah saya singgung tadi bahwa saham adalah produk investasi, di situ kita punya bukti kepemilikan. Misalnya saya membeli sahamnya Telkom, maka mau tidak mau saya adalah pemilik, salah satu pemilik dari perusahaan Telkom. Meskipun saham saya hanya satu lembar atau satu lot misalnya. Tapi kita punya hak. Jadi salah satu buktinya adalah ketika Telkom, misalnya kita punya saham Telkom, kita beli saham Telkom, maka ketika Telkom melakukan rapat umum pemegang saham, maka kita diundang, walaupun kita hanya punya satu lot. Jadi saham itu adalah bukti bahwa saya memiliki sebuah perusahaan. Yang dalam hal ini perusahaan terbuka. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin tahu, ya dilihat saja apakah kalau di belakangnya ada TBK, maka dia insya Allah terdaftar di bursa saham. Nah, seperti sudah diterangkan bahwa kita membeli saham di pasar modal, kita punya sahamnya, uangnya masuk ke perusahaan, dan kenapa perusahaan itu juga punya saham. Jadi pengurus perusahaan, direksi, itu juga punya saham. Nah, sebagian saham, jadi saham keseluruhan itu sebagiannya itu dijual atau diedarkan di pasar modal. Nah, itulah yang kita beli. Jadi bukan 100% saham perusahaan. Tergantung pembagiannya. Kalau misalnya 50% dipegang oleh internal perusahaan, maka 30% lembar beredar di pasar. Nah, itu yang bisa kita miliki. Apakah bisa kita memiliki semuanya? Semuanya dalam pengertian yang 30% itu bisa. Itu bergantung kepada modal yang kita miliki atau dana yang kita miliki. Jadi ketika kita membeli saham, maka mahasiswa akan mendapatkan bukti dari pihak sekuritas bahwa Anda telah memiliki saham PT ini. Nah, yang penting di sini yang saya garis bawahi adalah jangan hanya melihat untungnya. Jadi saya tekankan kepada teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir, jangan melihat untungnya. Kalau saham itu untung terus, semuanya akan berinvestasi saham. Sama dengan emas, harga emas bisa naik, bisa turun. Saham pun juga begitu, bisa naik, bisa turun. Tetapi ada dua hal yang kita perlu cermati, bahwa saham itu memberikan keuntungan dua, yaitu capital gain, perbedaan harga, kemudian dividen. Dividen ini dana yang disiapkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada kita sesuai dengan lembar saham yang kita miliki. Tetapi juga ada risikonya. Risikonya apa? Capital loss. Misalnya begini, saya beli saham Unilever kemarin misalnya Rp6.000. Nah, sekarang Unilever jadi Rp4.000. Saya rugi itu Rp2.000 per lembar. Kalau saya punya Rp1.000, berarti saya rugi Rp2 juta. Apakah banyak yang ini yang bisa kita beli? Sama Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mahasiswa, para anggota peserta seminar, sama dengan yang di pasar, banyak pilihan. Jadi kalau di Bursa Saham Indonesia itu ada sekitar 751
barang, kalau di pasar barang yang bisa kita beli. Jadi jangan khawatir, ada 751 saham yang boleh ditradingkan di pasar modal saat ini. Nah, kemudian mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu berpikir, wah, kok banyak sekali. Nah, hal utama yang perlu kita ketahui adalah kita tertarik di saham apa. Nah, di Bursa Saham Indonesia itu dibagi menjadi 11 sektor. Misalnya kita senang perusahaan energi, karena energi ke depan akan naik, maka kita beli perusahaan gas negara TBK, Pegas. Atau kita senang basic material seperti semen misalnya, kita beli sahamnya semen. Kalau saham industri Astra, kalau kemudian saham misalnya sabun untuk produk-produk sabun, produk-produk pasta gigi, sampo, mungkin kita beli Unilever. Kita tahu ada televisi, kita beli saham yang SCMA ini yang pemilik SCTV. Atau obat-obatan, bahan kimia seperti Kimia Farma. Atau keuangan, bank Mandiri. Jadi ada 11 saham, jadi jangan khawatir. Nah, ini yang mungkin nanti akan kita bahas secara teknis oleh Pak Wiwit mengenai saham-saham yang kalau masa pandemi ini apa kira-kira yang naik. Tapi nanti kalau masa pandemi lewat, apa yang kira-kira bisa menguntungkan kita misalnya. Kalau sekarang mungkin saham kesehatan atau saham keuangan misalnya. Sama saham teknologi seperti perusahaan sebesar Bukalapak itu juga sudah mendaftarkan dirinya di pasar saham. Atau kita senang, Pak, ini transportasi tidak akan pernah berhenti, berarti kita harus istilahnya bisa berinvestasi di pasar saham dengan membeli saham transportasi. Pengetahuan ini penting karena itulah yang akan membuat kita yakin bahwa kita akan mendapatkan tambahan pendapatan dari saham yang kita punyai. Nah, emangnya seberapa sih Pak uang yang berputar di pasar saham itu? Ini saya ambil hari Kamis datanya dari IDX. Coba kita fokus kepada baris yang di saham. Anda bayangkan bahwa dalam sehari uang yang berputar itu adalah 13 triliun. Bandingkan dengan yang lain-lain. Apakah ada perusahaan, ada bisnis yang seharinya uang berputar di situ 13 triliun? Ini dalam sehari. Jadi dalam sehari itu ada 13 triliun, 453 miliar, 422.175.000 rupiah. Masa kita nggak bisa ngambil 1 juta atau 100.000 lah per hari gitu. Dari sekian triliun itu. Nah, ini yang nanti dianalisis. Tapi kalau melihat peluangnya, ya inilah peluangnya. Jadi saham itu terbesar. Kalau di persentase mungkin ya 99% lah atau 98% uang berputar di pasar modal itu fokusnya kepada perdagangan saham. Nah, seperti tadi setelah kita mengetahui produknya, kita analisis sahamnya. Nah, analisis saham ini ada 2 jenis, technical dan fundamental. Sekali lagi ini yang akan dijelaskan secara detail oleh Pak Wiwit. Jadi yang technical itu kalau kita lihat grafik. Nah, kalau lihat grafik itu technical. Tapi kalau kita lihat laporan keuangan, untungnya berapa, valuasinya berapa, utangnya berapa, itu yang disebut dengan fundamental. Tetapi ada lagi jenis analisa yaitu bandarmologi. Misalnya kalau Ustadz Yusuf Mansur mengatakan A, ya, saham A itu akan naik. Nah itu nanti akan dibahas juga oleh Bapak. Lebih untung mana investasi dan trading? Nah, ini Pak Uzairi yang bisa menjawab. Jadi investasi itu waktunya lama, kalau trading waktunya cepat. Ya kita maunya yang mana? Mau cepat atau mau lama? Misalnya saya beli saham Unilever, karena Unilever dari 18.000 menjadi 4.000, saya beli, sudah saya tahan sampai 4 tahun misalnya. Ya itu namanya investasi. Tapi kalau trading,
Saya beli di 4.000, Unilever naik 6.000, saya jual. Jadi berbasis waktu. Kalau waktunya lama, tahunan, itu investasi. Kalau trading, waktunya sebentar. Lebih untung mana? Kalau saya menjawab, tergantung kepada tujuan kita. Kalau tujuan kita investasi, maka seberapa lama pun kita menahan saham itu untuk menjadi milik kita, ya kita tetap akan untung. Nah, biasanya di investasi itu, hal utamanya adalah dividen. Nanti mungkin akan kita jelaskan. Lanjut, Pak. Nah, ini bedanya antara investasi dan trading. Kalau investasi itu beli, tahan. Kalau trading, beli, untung, jual. Kemudian untuk investasi itu sahamnya tadi sudah dijelaskan bahwa ada 2 analisa saham, yaitu technical dan fundamental. Maka untuk investasi kita diharapkan membeli fundamental yang baik. Bagaimana untuk menganalisa fundamental yang baik? Maka kita dibutuhkan ilmu, menguasai ilmu tentang keuangan atau perusahaan, tentang perusahaan. Misalnya modalnya berapa, utangnya berapa, asetnya berapa, biaya operasionalnya berapa, dan yang lain-lain. Time frame-nya kalau investasi jangka panjang, kalau di trading jangka pendek. Nah, di trading itu ada 2. Trading itu ada scalping sama swing. Kalau scalping itu 1 menit untung dijual, 5 menit untung dijual, atau 1 menit rugi dijual. Tapi kalau scalping swing agak lama, misalnya 1 hari sampai 1 minggu. Apa yang misalnya pertanyaan lagi muncul, untuk investasi apa yang harus dilihat? Ya, perusahaan itu sehat apa enggak? Kalau di trading harganya berapa? Volatilnya berapa? Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini kita lihat sekarang. Usia terbanyak. Jadi jangan mungkin di UIM juga, lah itu kan bapak-bapak atau dosen-dosen. Tidak. Jadi usia yang terbanyak itu misalnya lebih kecil dari 30 tahun. Jadi mahasiswa ada di sini. Jadi 59% yang melakukan perdagangan atau investasi di saham itu adalah orang-orang yang berusia di bawah 30 tahun. Kemudian kita lihat juga ada ibu rumah tangga di situ. Ibu rumah tangga itu sampai punya aset 59 triliun di Indonesia. Jadi 5% yang pekerjaannya ibu rumah tangga juga bermain saham. Mungkin dari ibu-ibu dosen atau ibu-ibu peneliti tertarik, itu ada data bahwa ibu rumah tangga itu 5%. Kemudian pelajar malah 28%. Ini data resmi dari KASI. Jadi sampai saat ini itu ada 28% pelajar yang bermain atau melakukan trading, investing di saham. Kalau pengusaha hanya 14%. Nah, yang menarik yang ada di kotak itu, pegawai swasta, negeri, pegawai swasta, pegawai negeri, dan guru. Ada 34%. Jadi bukan hal baru sebenarnya. Kenapa? Karena memang ada yang menyebabkan begitu, ada regulasi baru itu tadi. Yang awalnya 500 lembar menjadi 100 lembar. Kemudian kalau dilihat dari strata pendidikan, malah yang banyak itu yang kurang dari SMA pendidikannya. 56% pemain saham itu pendidikannya SMA. Jadi jangan berkecil hati. S1 33%. Kemudian D3 7%. Yang lebih besar dari S2 3%. Itu yang terjadi. Nah, aset yang terbesar itu ketika justru pada level 10 juta sampai 100 juta. Yang doktor tidak ada, Pak. Yang dokter jadi konsultannya. Lanjut, Pak. Nah, ini peta pemain orang-orang atau masyarakat yang memanfaatkan pasar saham. Kita lihat ternyata peta terbesar itu yang jadi investor itu orang Jawa atau di Pulau Jawa lah, bukan orang Jawa, tapi Pulau Jawa. Itu sebesar 70%.
Makanya benar bahwa 70% atau 70% uang itu beredar di Jawa. Kalau tadi itu 13 triliun sehari, berarti 70% berarti sekitar 3 triliun sehari. Nah, kemudian ranking kedua di Sumatera. Dan seterusnya. Lanjut Pak Zeri. Berapa dana minimal yang harus diinvestasikan oleh kita, oleh mahasiswa, oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu? Tadi sudah saya sampaikan bahwa perubahan peraturan baru satu lot saham itu sama dengan 100 lembar. Dan bursa efek itu juga mengakomodasi saham yang harganya Rp1. Saat ini saham yang terendah itu harganya Rp35 per lembar, yaitu saham plan namanya. Berarti kita bisa investasi Rp3.500 per lembar. Sedikit kan? Kalau uang saku mahasiswa mungkin sebulan 300.000 misalnya. Ini kita dengan uang 3.500 kalau kalikan 100 lot 35.000 kita sudah dapat membeli saham dan kita jadikan investasi untuk masa depan. Yang paling mahal itu 40.000 misalnya. Kalau 40.000 berarti kita butuh 4 juta untuk satu lotnya. Monggo Pak Ojeri lanjut. Lanjut Pak Ojeri. Nah, apa yang harus kita ketahui untuk memulai trading saham itu? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus tahu produknya, kita juga harus tahu sektornya, kita juga harus tahu kita itu niatnya apa, mau investing, mau trading. Nah, hal yang kedua adalah kita harus tahu juga sekuritas mana atau nanti kita akan bermain saham di bank mana atau di sekuritas mana. Saya pribadi itu di BNI Sekuritas. Kalau ditanya kenapa BNI Sekuritas? Karena potongan-potongannya paling murah dibandingkan yang lain. Nah, zaman terus berubah. Yang dulunya kita membeli saham itu ke broker, sekarang kita bisa trading sendiri. Jadi mahasiswa teknik tidak asing dengan gambar-gambar ini. Kalau misalnya lihat di Play Store, maka kita tinggal download. Alangkah mudahnya kita untuk mendapatkan peluang di pasar modal. Download di mana? Di Play Store, kita pilih kita mau nabung di mana. Kita pilih misalnya BNI ada Beyond sama eSmart, Mandiri ada HOT dan yang lain-lain. Nah, dalam sehari atau minimal seminggu, maka kita sudah bisa melakukannya. Ini ya beberapa aplikasi trading saham. Saya menggunakan data saham Indonesia, Ajaib, kemudian RTI Bisnis. Untuk analisis, di sini ada data-data yang mungkin nanti secara spesifik akan dijelaskan oleh Pak Wiwit Herulambang. Lanjut. Nah ini, walaupun saham itu menjanjikan, tapi yang namanya dagang pasti untung, pasti rugi. Ada untungnya, ada ruginya. Ini ada beberapa, ini bukan hanya pakar, mereka adalah investor-investor saham yang besar-besar. Yang nomor satu, sesuaikan kondisi keuangan. Saya sampaikan kepada para peserta seminar hari ini, jangan pinjam uang untuk trading saham. Itu menjadi garis bawah. Jangan pinjam uang untuk trading saham. Kecuali aset mungkin sudah sangat besar, pinjamnya sedikit, ya, tidak masalah. Tetapi untuk pemula, jangan pinjam uang. Jangan, apalagi pinjam uang ke bank dengan bunga yang mencekik. Jangan. Kemudian ketika mahasiswa atau kita mau menggunakan dana, maka pastikan dana kebutuhan pokok itu sudah ada.
Misalnya kalau saya gaji, ya udah gaji jangan diotak-atik. Atau uang saku dari orang tua jangan digunakan semuanya untuk makan, tapi disisihkan untuk masa depan. Nah, di situ ada tuh sisihkan gaji. Kemudian pilih jenis investasi. Kemudian jenis investasi tadi ada saham, ada reksadana, ada deposito, ada emas. Apakah bisa investasi di beli tanah? Bisa. Beli rumah? Bisa. Itu masuk jenis investasi. Pertanyaannya, apakah bisa kita berinvestasi dengan harga Rp3.500? Tanya. Tidak ada harga tanah Rp3.500. Kalau misalnya kita punya uang 30 juta, mungkin tanah di Pamekasan sudah tidak seharga itu. Sudah melambung 100-200 juta. Jadi jenis investasi banyak ragamnya. Nah, investasi yang paling murah kalau menurut saya, karena berdasarkan data tadi itu, bahwa dengan uang 50.000, 100.000, kita bisa berinvestasi di saham. Nah, memilih produk investasi, misalnya kita memilih saham, maka saham itu harus dikenali produknya, dikenali sektornya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Uzairi. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus buka rekening saham. Kalau adik-adik atau bapak-bapak atau ibu-ibu, para peserta seminar, sudah punya rekening, dan saya yakin sudah punya rekening, maka tinggal menambah yang namanya rekening dana nasabah atau RDN, yang di situ kita akan melakukan trading saham. Deposit dana, berapa deposit dana tergantung banknya. Kalau BNI 1 juta, 2 juta sudah bisa. Install software online trading. Saya kira mahasiswa teknik informatika tidak perlu diajari bagaimana menginstal ya. Tinggal download di Play Store, install, selesai. Nah, baru kita bisa melakukan jual beli saham. Yang terakhir, mungkin setelah kita belajar, kita sering rugi, sering macam-macam, akhirnya kita harus mau tidak mau, kalau memang akan menjadi karir kita, menentukan masa depan kita, maka kita mau tidak mau harus mempelajari strategi investasi saham. Baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Rekan-rekan mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, demikian penjelasan saya, memang karena 15 menit. Karir di pasar modal itu sangat menjanjikan. Berinvestasi di pasar modal itu sangat menjanjikan, tetapi harus didukung dengan kemampuan penguasaan terhadap teknologi dan terhadap analisis sahamnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Syafruddin tadi, kalah cepat. Nah, kalah cepat. Misalnya saya tidak cepat closing, ya kita bisa rugi karena saham sudah turun. Jadi ada kaitannya juga bahwa dalam trading saham, ketika kita mau melakukan trading, itu harus cepat dan cermat. Cepat itu menjelaskan tentang penguasaan teknologi kita, baik Android, web, dan yang lain-lain. Cepat bisa diartikan dengan kemahiran kita memanfaatkan teknologi digital. Cermat itu karena kita punya analisa yang bisa dijamin, baik itu melalui analisa teknikal dan analisa fundamental. Saya mahasiswa secara mudah tidak merepotkan orang tua, tapi mendapatkan penghasilan sendiri tanpa kemana-mana, tanpa bolos kuliah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada semuanya, Pak Uzairi, Pak Musi. Mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf atas penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syariful Alim. Sangat menarik follow up-nya nanti. Selanjutnya pemateri kedua kepada yang terhormat Bapak Wiwit Herlambang. Bapak dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tes, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Mohon Oke, info. sampun, Pak. Oke, sampun, Pak. Terus, Pak. Oh, iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat pada seluruh sivitas akademika Universitas Islam Madura dan kepada seluruh hadirin webinar Sehati 21 pagi ini. Izinkan kami mempresentasikan materi yang merupakan kelanjutan dari materi Bapak Syariful Alim tadi. Kalau Pak Alim membahas peluang karir di pasar modal dari sisi sebagai karyawan di perusahaan pialang saham, maka bagian saya adalah membahas peluang ini dari sisi wirausaha atau entrepreneur, atau yang sekarang kekinian disebut dengan istilah tradepreneur. Dan untuk menyingkat waktu akan saya mulai pemaparan, dan saya anggap semua sudah berminat untuk investasi di pasar saham karena sudah dirayu sama Pak Alim tadi. Maka setelah berminat, setelah tertarik, kita mesti mengenal lebih jauh, lebih dekat lagi apa itu saham, biar kita bisa mencintai saham. Mohon info apakah saya bisa share screen atau dipandu oleh moderator untuk PowerPoint-nya? Bisa langsung Pak Wiwit. Oh, nggih. Bentar nggih. Oke. Izin saya setting sebentar. Biar tidak menutup. Kemudian, apakah nampak share screen saya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Investasi cerdas di era digital. Materi yang akan kami bawakan pagi ini adalah pertama mindset investasi, kedua analisis dan prediksi, ketiga investasi cerdas, yang keempat adalah riset akademis. Mengapa mindset investasi? Sebagaimana sering atau umum dikenal, ada kunci sukses 3M, yaitu mindset, money management, dan methods. Hari ini juga berlaku untuk kita yang ingin investasi maupun trading di pasar saham. Biasanya orang pemula, para pemula itu fokus pada metode, caranya gimana ya untuk berinvestasi, caranya bagaimana ya untuk melakukan trading. Itu methods. Padahal itu adalah nomor 3. Yang lebih penting dari metode adalah money management, tata kelola keuangannya. Sebagaimana bisnis biasa, bisnis real, itu kan yang penting mengelola uangnya. Karena walaupun income-nya banyak, walaupun bisnisnya laris, kalau mengurus uangnya, mengelola uangnya tidak baik, ujung-ujungnya bangkrut. Demikian juga di investasi saham maupun di trading saham ini. Maka money management memegang kunci lebih penting daripada metodenya itu sendiri. Dan yang lebih penting dari metode maupun money management adalah mindset, yaitu pola pikir si pelaku. Karena pola pikir ini akan memberikan atau akan mengendalikan emosi. Emosi ini adalah sesuatu yang cukup bahaya, cukup membuat kita bangkrut kalau salah. Ada emosi greed atau emosi serakah, ada emosi sebaliknya emosi fear atau ketakutan, takut salah, takut loss, dan sebagainya. Jadi dua hal ini, emosi yang berkebalikan ini justru menjerumuskan. Karena itu mindset justru paling penting dari 3 hal ini. Maka untuk mulai melangkah, kita harus membenahi 3 hal ini, yaitu mindset yang baik, money management disiapkan dulu, baru kita pilah-pilah metode-metode dari banyak ratusan atau bahkan ribuan metode yang bertebaran di YouTube ataupun di Instagram. Tadi dijelaskan oleh Pak Alim tentang FIS, yaitu investasi melawan trading. Hal itu sudah benar, karena mindsetnya berbeda, money management berbeda, dan metodenya berbeda.
investasi itu bertujuan membangun portofolio aset. Sekali lagi, investasi itu membangun portofolio aset, bukan mencari cuan, bukan mencari profit. Yang bertujuan memperoleh keuntungan secara langsung atau profit atau cuan itu trading. Jadi udah berbeda mindsetnya, sehingga money manajemennya, tata kelola keuangannya pasti akan berbeda. Dan metode-metodenya pun juga berbeda. Kemudian kalau investasi tergolong passive income, mengapa pasif? Karena bagi investor, pelaku dari investasi itu disebut investor. Bagi investor yang penting adalah asetnya menghasilkan secara pasif, yaitu dari dividennya maupun dari peningkatan nilai. Seperti tadi ceritakan oleh Pak Alim, kalau beli Unilever, harganya katakanlah pada waktu beli 6.000, kemudian setelah 2 tahun, 3 tahun lagi, harganya sudah 9.000. Dan setiap tahun Unilever membagikan dividen, yang itu menjadi passive income. Si investor tidak perlu melakukan aktivitas apapun, nilai sahamnya tetap meningkat dan tiap tahun dia tetap menerima dividen atau bagi hasil dari PT Unilever. Di sisi lain, seorang trader itu mendapatkan income dari aktivitas trading yang dia lakukan, sehingga dia tergolong active income. Jadi kalau dia tidak trading, dia tidak mendapatkan hasil seperti itu. Nah, strategi untuk melakukan investasi itu ada 2 cara yang saya bahas pagi ini secara sekilas saja, yaitu pertama adalah dengan DCA atau dollar cost averaging, yang bahasa sederhananya adalah menabung rutin. Jadi setiap bulan atau setiap 2 bulan, 3 bulan sekali kita menyisihkan uang dengan besaran yang sama, katakanlah 1 juta rupiah untuk dibelikan saham yang sama. Contoh kalau mau memiliki sahamnya Bank BRI, ya setiap bulan kita sisihkan uang 1 juta untuk beli sahamnya, entah berapapun harganya saat itu. Jadi seperti ilustrasi itu, dari penghasilan kita sisihkan untuk DCA ke investasi. Kita berharap hasilnya adalah ada dividen dan ada peningkatan nilai sahamnya, capital gain-nya. Seperti itu. Jadi nggak peduli harganya mau naik, harganya mau turun, yang penting asetnya bertambah. Aset bertambah atau jumlah lot saham bertambah, berarti dividen bertambah, berarti capital gain bertambah. Itu mindset dari seorang investor, bukan jual beli. Apakah membangun investasi bisa dengan cara trading? Bisa. Yaitu jika modal awal kita siapkan katakanlah 1 juta rupiah hanya sekali, kemudian kita lakukan trading setiap hari, mengejar profit tertentu. Setelah mendapatkan profit senilai tertentu, kita bagi, kita pilah keuntungan kita itu. Sebagian untuk kepentingan kita withdraw, kita ambil, kita nikmati, tapi sebagian kita belikan saham-saham investasi yang tidak kita udik-udik. Kita akan ambil dividen dan capital gain-nya, sebagaimana ilustrasi itu dari modal ditradingkan kemudian diinvestasikan. Itu cara lain berinvestasi. Jadi seperti itu tentang investasi dan trading. Sekarang kita menginjak yang lebih detail, lebih mendalam dan lebih menjemukan. Biasanya kalau sudah ketemu yang hal-hal seperti ini sudah pada hilang semua mahasiswa saya. Kuliah online. Oke, saya mulai dengan analisis dan prediksi. Seperti disampaikan di depan tadi di materinya Pak Sariful Alim, untuk melakukan investasi yang baik, yang cuan, yang profit, maupun trading yang profit, kita perlu keterampilan, kita perlu pengetahuan untuk melakukan analisis dan prediksi harga ke depannya. Ada 3 model analisis yang ini tidak bisa dicampur aduk. Masing-masing punya gaya, masing-masing punya parameter tersendiri, yaitu ada value analysis yang sering disebutkan fundamental analysis karena dia berpaku pada nilai dari saham. Value adalah nilai, jadi value analysis adalah tentang nilai saham tersebut. Yang kedua adalah technical analysis atau sering disebut sebagai chartis, karena dia berfokus pada chart, pada grafik dari perubahan harga, histori perubahan harga. Dia fokus pada harga, nggak peduli nilai sahamnya, nggak peduli bagaimana kiprah perusahaan. Dia murni melihat histori harga saham secara grafis.
Itu disebut chartis atau technical analysis. Yang ketiga adalah volume analysis. Akhir-akhir ini, setahun 2 tahun terakhir ini booming. Volume analysis yang rame, viral disebut sebagai bandarmologi. Jadi ini adalah ilmu bandar. Nah, volume analysis dia fokus pada volume yang ditradingkan, volume yang sedang diperjualbelikan, sedang diperdagangkan saat itu. Jadi fokus pada volumenya, bukan harga sahamnya, bukan perusahaannya, bukan historinya, bukan chartnya, bukan grafisnya, tapi pada volume jual, volume beli, baik itu dari lokal maupun dari asing. Seperti itu volume analisis. Nah, di bawah itu saya berikan ilustrasi tentang jika kita sebagai investor, saham apa yang kita pilih sebaiknya, dan alat untuk analisisnya apa, target profitnya berapa lama. Contoh investor, sahamnya sebaik yang dipilih adalah saham-saham blue chips yang biasanya secara rutin dikeluarkan oleh BEI, Bursa Efek Indonesia, yaitu indeks LQ45. Itu kalau investor sebaiknya milih itu karena aman, tidak akan turun secara drastis dan bisa naik walaupun lambat, tapi kalau periodenya tahunan kebanyakan naik. Kalau mau menganalisa, gunakan value analysis, yaitu dari nilai sahamnya dan target profitnya. Jangan ngomong sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Target profit seorang investor seharusnya tahunan atau paling cepat ya semesteran, 6 bulanan. Di sisi lain ada yang namanya position trader atau Pak Alim tadi sebut sebagai swing trader. Swing itu artinya dia berubah dari naik jadi turun, reversal, dan sebaliknya dari turun naik itu jadi swinging, melakukan perubahan. Tapi kalau yang lebih teknis disebut sebagai position trader, karena dia selalu posisi. Dia akan beli di harga sekian, jual di harga sekian, dia tetapkan dulu. Sebelum harga mencapai situ. Makanya dia katakan dia disebut sebagai position trader. Nah, pilihan sahamnya biasanya adalah harga di atas Rp300 per lembar. Seringkali harga di atas ribuan, harga ribuan dia pilih. Karena pada harga-harga itu naik turunnya tidak terlalu drastis, tidak volatile. Jadi lebih mudah untuk diprediksi posisi harganya. Alatnya yang dipakai position trader adalah technical analysis. Dan target profitnya dia harian, sehari. Jadi kalau hari pagi ini pasang, sore mungkin sudah close, atau mungkin malah besoknya atau 3 hari lagi. Tidak ada masalah buat dia. Karena position trader targetnya adalah profitnya adalah harian atau mingguan. Yang berbeda adalah scalper. Yang tadi juga sudah diceritakan Pak Alim. Scalper ini sedang booming saat ini, sedang ramai dibicarakan. Di YouTube banyak sekali yang sharing tentang teknik scalping. Seorang scalper memilih saham itu pasti di bawah harga Rp300 per lembar. Agar bisa dapat lot banyak dengan jumlah modal yang sama, dibelanjakan saham yang ribuan dengan harga ribuan akan hanya dapat puluhan lot. Tapi kalau dibelanjakan untuk saham yang harganya Rp100-an, mungkin dapat ratusan lot. Nah, disitulah permainan seorang scalper. Dia lebih memilih saham-saham yang harganya di bawah Rp300 per lembar. Analisisnya dia pakai bandarmologi atau volume analysis. Dia tidak melihat apakah perusahaannya bagus atau tidak. Dia tidak melihat bagaimana histori harga saat itu, chartnya bagaimana. Dia tidak melihat itu, dia hanya melihat volume perdagangan saat itu. Sehingga target profitnya dia adalah jam bahkan menitan. Dalam semenit 2 menit dia sudah close. 1 jam paling lama dia akan close. Seperti itu seorang scalper. Nah, saya akan masuk lebih jauh, lebih dalam lagi, tapi sekilas saja ya. Jadi untuk seorang investor mendalami value analysis, mindsetnya harus pas, yaitu seorang investor itu mencari barang bagus tapi harganya sedang diskon murah. Jadi cari barang bagus, saham yang perusahaannya bagus, perusahaannya terkenal, perusahaannya sehat, tidak punya banyak utang, tapi sahamnya murah, sedang diskon. Nah, itu yang dicari. Bagaimana cara mencari saham bagus tapi diskon? Dia lihat perangkatnya adalah laporan keuangan perusahaan, berita ekonomi atau news, dan sentimen pasar atau isu-isu.
laporan keuangan sepintas kelihatan ruwet, banyak sekali, apalagi kalau kita lihat di googling laporan keuangan suatu perusahaan atau kita baca di Bursa Efek Indonesia yang selalu dirilis, semua emiten saham, semua perusahaan yang mengeluarkan saham harus wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala ke Bursa Efek Indonesia dan oleh BEI dipublish terbuka gratis. Jadi kita bisa melihat laporan keuangan Unilever, kita bisa melihat laporan keuangan Telkom, kita bisa melihat laporan keuangan Bank BCA dan seterusnya. Nah, untuk menilai apakah saham itu sedang salah harga atau sedang diskon murah, itu tidak perlu dibaca semuanya, cukup diambil beberapa poin yang kita yakini, kita prediksi itu akan mempengaruhi harganya nantinya akan naik. Contoh acuan analisis fundamental bisa dilihat A, B, C, D, E, F, G, H itu. Kita mulai aja ya dari emiten perusahaan harus punya bisnis yang jelas. Contoh kalau BCA jelas bank, Telkom jelas tentang pulsa, kemudian Unilever yang mengeluarkan Pepsodent dan lain-lain, itu jelas. Karena banyak juga saham yang perusahaannya kita nggak kenal, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah dengar. Itu terlalu berisiko untuk kita investasi. Ingat, ini kita sedang pada frame investor. Jadi kita harus tahu betul perusahaan. Kemudian memiliki kapitalisasi pasar atau market cap di atas 500 miliar. Saham-saham yang blue chips, LQ45 itu 500 miliar itu terlalu kecil. Market cap mereka sudah triliunan rupiah. Jadi sangat layak untuk dikoleksi. Kemudian perusahaan tersebut meningkatkan laba dan sahamnya. Jadi laporan keuangannya itu dari semester ke semester atau dari kuartal ke kuartal itu harus meningkat labanya. Itu yang perlu dilihat. Kemudian debt equity ratio-nya, artinya hutang perusahaan, itu kurang dari 1. Ada cara untuk menghitung debt itu atau DER, itu di googling aja, debt equity ratio, cara menghitungnya ada. Dan kalau terus saham tersebut nilai DER-nya kurang dari 1 itu bagus, sedang murah. Kalau lebih dari 1 tidak bagus karena banyak utangnya berarti perusahaan tersebut. Kemudian laba per saham atau EPS, earning per share-nya semakin tinggi semakin baik, di atas 1, di atas 10, bahkan ada yang di atas hampir 100 kali lipat earning per share-nya. Itu sangat bagus, berarti sedang diskon keras kalau dia dijual murah. Kemudian rata-rata price earning ratio-nya setiap tahun selalu meningkat, ROA dan ROE atau return on asset dan return on equity-nya semakin tinggi semakin bagus. Yang terakhir kuncinya harus rutin membagikan dividen. Jadi walaupun harganya murah sedang diskon, tapi kalau dia tidak pernah membagikan dividen sama sekali, ya jangan dikoleksi, jangan dibeli. Karena itu mengurangi keuntungan kita sebagai investor. Dan kalau kita mau menilai suatu saham berdasarkan laporan keuangannya. Berikutnya kalau berdasarkan berita ekonomi. Di googling news setiap hari, berita ekonomi setiap hari itu banyak dan gratis. Saya contohkan di sini ada di investasikontan.gov.id, kemudian ada sendiri di BEI juga ada, Bursa Efek Indonesia sendiri juga memberikan berita-berita secara rutin setiap hari, terbaru up to date. Harapannya bagi penganut news trading, news investor adalah jika berita tersebut positif terhadap kinerja perusahaan, maka diharapkan mempengaruhi harga saham naik, mempengaruhi nilai saham naik, dan sebaliknya jika beritanya negatif, kemungkinan harga saham imbas turun. Itu tolak ukur, itu cara menilai memprediksi suatu saham berdasarkan berita news. Kemudian selain news ada juga berita-berita yang bukan berita perusahaan, bukan berita tentang perusahaan, tapi berita-berita yang dikeluarkan oleh person-person, individu atau kelompok yang tidak ada kaitan dengan perusahaan, tidak ada kaitan dengan bursa efek, tapi biasanya juga mengimbas pada nilai suatu harga saham. Sering disebut sebagai influencer atau pom-pomer, kalau viralnya saat ini sebagai pom-pomer saham. Saya contohkan di sini adalah Ustadz Yusuf Mansur yang viral dengan mansurmologinya.
Ustadz Yusuf Mansur ini rutin mengupdate di Instagram beliau, yaitu prediksi harga saham yang dikoleksi beliau. Beliau tipenya investor, bukan trader. Beliau investor dan portofolionya selalu dipublish, diceritakan ke umum. Namun imbas dari publish yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini, para followernya yang jumlahnya jutaan ikut-ikutan beli. Karena semua ikut beli, maka harga naik. Sebaliknya kalau Ustadz Yusuf Mansur menjual satu saham, beliau publish, efeknya semua followernya ikut menjual. Imbasnya harga saham tersebut turun. Seperti itu efek dari isu atau sentimen. Jadi ada sentimen trading. Nah, yang namanya influencer atau pembomer ini banyak di dunia sosial media. Baik dari kalangan akademis, kalangan artis, dan lain sebagainya. Itu tentang value investing. Itu tentang value analysis, yaitu analisis berdasarkan nilai saham. Sekarang kita masuk ke technical analysis secara umum. Mindset dari technical analysis adalah history repeat itself. Artinya apa? Bahwa karena yang berdagang itu manusia, yang berdagang saham itu manusia, sedangkan perilaku manusia dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, itu sering berulang-ulang membentuk pola tertentu, maka itu bisa jadikan satu acuan untuk memprediksi harga saham selanjutnya. Jadi history repeat itself, bahwa sejarah itu akan berulang. Pola dari pembelian atau penjualan dari traders itu bisa berulang-ulang. Seperti itu. Yang kedua, mindsetnya adalah trend is our friend. Jadi bagi seorang trader, terutama yang pemula, sebaiknya menjadi tren. Menjadikan tren sebagai temannya. Artinya apa? Follow, selalu mengikuti tren. Follow the trend. Kalau trennya harga naik, ya kita buy, kita beli. Kalau trennya turun, ya kita sell, kita jual. Jangan dilakukan sebaliknya. Tren harga jatuh kok kita beli. Itu nanti akan semakin turun. Kita jual jadinya rugi. Sebaliknya, kalau harga naik, jangan dijual. Sayang. Karena bisa naik lebih tinggi lagi, berarti bisa untung lebih banyak lagi. Itu mindset dari seorang trader. Saat ini kita sedang bicara tentang technical analysis, berarti alat bagi seorang position trader atau swing trader. Perangkatnya apa? Ada price action, yaitu pergerakan harga, ada patterns atau pola-pola pergerakan harga, ada indicators atau rumus matematika yang ditampilkan secara grafis. Sekilas, price action adalah harga dari saham yang digambarkan dalam bentuk grafis. Ada berbagai macam pola penggambarannya, tapi yang saya pilihkan saat ini adalah candlestick atau seperti batang lilin. Batang lilin, seolah-olah batang lilin itu. Jadi ada warna merah itu berarti sedang turun, harga turun atau bearish. Yang biru adalah harga naik atau bullish. Itu istilah dalam trading saham. Yang digambarkan apa sih? Harga itu adalah OHLC, open, high, low, dan close. 4 hal itu selalu yang digambarkan. Dari situlah kita melihat seperti yang tampil saat ini dari price action, kita bisa melihat bahwa harga sedang melakukan konsolidasi atau mendatar di akhir, di ujung paling kanan. Melihatnya seperti itu. Setelah dia trending bullish cukup panjang, dia naik, kemudian dia sudah mulai konsolidasi. Nah, jangan beli dulu, tunggu kemana arah tren selanjutnya. Ingat, kita selaku trend follower, trend is our friend. Seperti itu. Kemudian patterns atau pola. Pola adalah kumpulan satu buah candlestick atau kumpulan beberapa candlestick yang dianalisa. Ada banyak pola-pola dari candlestick maupun pola-pola dari chart. Jadi secara pattern ada dua, yaitu candlestick pattern dan chart pattern. Ini contoh dari candlestick pattern. Kemudian ini efek dari candlestick pattern yang bar. Jika muncul pin bar di bawah seperti yang dilingkari itu, kemungkinan prediksi berikutnya harga akan
naik. Potensial ya, probabilitas bukan kepastian. Bisa jadi turun, bisa, tapi probabilitasnya sekitar 70-80% dia akan naik. Kalau candlestick pattern ini muncul seperti itu, 70%, 80% akan naik. Jadi itu prediksinya berdasarkan candlestick pattern. Kemudian kalau chart pattern ada banyak, bahkan variasi dari yang saya tampilkan ini bisa puluhan lagi variasinya, macam-macam. Tapi yang saya tampilkan yang utama saja dan yang saya contohkan cuma satu, yaitu double top. Ada dua puncak gunung seolah-olah seperti double top, triple top, atau double bottom, triple bottom, dan lain-lain. Apa efeknya? Kita lihat di chart harga. Nampak bahwa dengan adanya double top, dia cenderung turun harga selanjutnya. Yaitu setelah dari puncak pertama, dia akan turun ke lembah, kemudian dia melanjutkan ke puncak kedua, dia akan turun sampai lembah yang sama. Garis ini kesempatan kita untuk membeli, atau maaf, untuk menjual karena turun. Berarti kalau mau membeli, kita harus menunggu chart pattern yang kebalikan dari double top, yaitu double bottom, yaitu ada lembah kembar. Seperti itu, nanti saat itulah kita akan sinyal untuk membeli. Ini sinyal sell. Kalau yang double bottom sinyal untuk buy. Seperti itu kalau memakai pattern. Selanjutnya yang lebih modern ada yang namanya indikator. Indikator adalah rumus matematika yang diterapkan untuk nilai-nilai harga dan ditampilkan dalam bentuk grafis juga sebagai pendamping dari grafis harga. Jadi ada grafis harga, ada grafis indikator. Indikator berarti mengindikasikan. Mengindikasikan berarti belum kepastian. Bukan kepastian. Seperti berikut ya gambarannya. Jika mendung gelap, terjadi mendung gelap, itu mengindikasikan akan terjadi hujan. Tapi apakah pasti terjadi hujan? Belum tentu. Karena kalau ada angin, mendung gelapnya tersapu bersih, nggak jadi hujan. Nah, itulah yang terjadi dengan indikator. Jadi kalau kita memakai indikator, seolah-olah kita memakai speedometer di sepeda motor kita. Di motor kita atau di mobil, bagi yang mengendarai mobil, itu ada speedometer, itulah indikator. Penting untuk melihat kecepatan di indikator. Tapi apakah saat mengendarai kita selalu melihat indikator? Ya tidak, nubruk malahan. Jadi pada saat mengendarai, kita hanya sekilas-kilas saja melihat indikator. Demikian juga cara trading menggunakan indikator ini. Nggak usah dijadikan satu-satunya alat untuk trading. Malah nubruk, kayak mobil nubruk tadi. Tapi jadi indikasi saja. Oh mungkin bentar lagi, oh probabilitasnya akan naik, oh probabilitasnya akan turun, seperti itu. Itu indikasi. Saya pilihkan yang paling umum dari ratusan indikator yang sekarang bebas, bisa dipakai secara bebas gratis. Saya pilihkan 3 yang paling umum, yaitu moving average. Moving average itu berarti harga rata-rata dari sekian periode harga. MA sendiri terpecah, ada simple moving average atau SMA, ada EMA, ada WMA, dan lain-lain. EMA adalah exponential moving average, WMA adalah weighted moving average, dan seterusnya. Yang saya tampilkan adalah yang simple moving average pada harga saham gajah tunggal. Kalau melihat yang dilingkari itu, lingkaran pertama, ini adalah sinyal untuk terjadi penurunan harga, dan memang terjadi. Kemudian, yang lingkaran kedua ini semestinya menjadi sinyal untuk kenaikan harga. Nah, ditunggu saja pada tanggal-tanggal selanjutnya apakah benar naik atau tidak. Itu yang disebut dengan prediksi. Berikutnya adalah indikator stokastik. Berbeda dengan moving average yang rata-rata, stokastik ini adalah momentum. Rumusnya ada, silakan di googling stokastik, rumusnya banyak di situ. Intinya stokastik ini adalah untuk mengindikasikan apakah tren suatu harga, gerakan tren itu masih kuat atau sudah melemah, disebut momentum. Maka pemakaian stokastik lebih kepada dia overbought atau oversold. Kalau overbought, harga dari stokastiknya sudah di atas nilai tertentu, di atas 70 biasanya, maka dia mengindikasikan waktunya untuk turun trennya, atau kita harus jual. Sedangkan sebaliknya, kalau terjadi oversold, sinyal oversold, yaitu nilai stokastiknya di bawah 30,
itu mengindikasikan bahwa tren akan naik, meningkat. Maka saatnya untuk buy, untuk beli. Seperti itu cara menggunakan stokastik secara umum, secara dasar. Yang ketiga adalah Bollinger Bands. Ini cukup cukup banyak digunakan oleh para trader karena lebih mudah dilihat, lebih mudah dianalisa, dan seringkali prediksinya juga probabilitasnya lebih tinggi, yaitu ada 2 garis, atas dan bawah dari harga rata-rata moving average di tengah. Jadi sebetulnya ini adalah deviasi dari standar deviasi dari harga moving average yang di tengah ini, yaitu deviasi plus dan deviasi minus. Nah, kalau digambar secara sederhana akan membentuk 2 band, 2 garis atas dan bawah. Harga jika menembus band atas, dia cenderung akan naik terus, dan sebaliknya jika menembus band bawah, dia akan cenderung turun. Itu yang digunakan oleh para trader. Nah, itu tadi untuk para trader, position trader. Bagaimana kalau para scalper menggunakan bandarmologi atau volume analysis? Mindsetnya adalah bandar jangan dilawan, dicopet saja. Artinya apa? Ngikuti bandar. Kalau bandar sedang beli, kita ngikut-ngikut beli sedikit. Mencopet istilah di YouTube-nya itu, copet saja. Kalau bandar sedang menjual, kita ikutan jual. Bandar beli, kita ikut beli. Bandar jual, kita ikut jual. Seperti itu. Dari mana taunya bandar sedang beli atau bandar sedang jual? Dilihat dari perangkatnya, yaitu ada order book yang mencakup harga, volume, dan frekuensi. Kemudian likuiditas dari saham dan volatilitas dari saham. Itu perangkat dari volume analisis. Order book nampak seperti ilustrasi yang tampil ini, yaitu ada bid dan offer. Bid artinya penawaran untuk jual, offer penawaran untuk membeli. Dan di samping-sampingnya ada jumlah lot yang sedang ditawarkan saat itu. Jadi yang dilihat volume adalah jumlah lot yang ditawarkan, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Nah, ini yang disebut dengan volume analysis. Jadi seorang scalper melihatnya ya ini, tampilan ini. Dia akan melihat banyak enggak yang sedang beli. Kemudian harga bergeser, penawaran bergeser, seperti itu seterusnya. Itu order book-nya. Kemudian di likuiditasnya, dia akan melihat, dikatakan liquid, suatu saham liquid, jika penawarannya banyak. Seperti contoh sebelah kiri ini, jumlah penawaran, antrian orang mau menjual maupun antrian orang mau membeli saham tersebut, jumlahnya jutaan lot, sampai jutaan lot. Berarti ini sangat liquid, sangat cair, bisa dijual sewaktu-waktu, bisa beli sewaktu-waktu, cepat. Gak perlu antri, gak perlu nunggu. Itu yang disukai scalper. Mau beli cepat, mau jual cepat, karena sahamnya liquid. Sebaliknya, kalau yang sebelah kanan ini tidak liquid. Ini hanya ada antrian orang jual, orang beli nggak ada sama sekali. Jadi kalau kita mau jual saham ini, yang gambarnya order booknya seperti ini, jadi tidak akan ada yang beli, artinya nggak laku-laku. Jadi nggak liquid. Nah, inilah yang dinilai oleh seorang scalper, cari yang liquid. Kemudian cari yang volatilitasnya besar, artinya apa? Naik dan turunnya rentangnya cukup jauh dan cukup cepat. Jadi kalau memang dalam 5 menit sudah naik 36% seperti di ilustrasi itu, nah itu sangat liquid, sangat volatil. Juga sehingga punya kesempatan untuk cuan, kesempatan profit tinggi. Dalam 1 jam bisa untung 30% dari modal trading. Besar sekali kan? Bagaimana kalau 10 jam? Bagaimana kalau seminggu? Bagaimana kalau sebulan? Itulah yang disukai dari scalper. Cuannya gede, walaupun resikonya pasti juga sebesar kemungkinan profitnya. Jadi high risk, high profit. High profit, high risk. Profit besar, resikonya juga, loss-nya juga besar juga. Intinya volatilitas adalah kecepatan berubah dari yang terendah ke tinggi dan dari yang tertinggi ke rendah, seberapa besar rentang perubahannya. Itu volatilitas. Makin besar volatilitas, makin disukai scalper. Itu. Nah, sampai di sini selesai pembahasan tentang
bagaimana menjadi investor dan menjadi trader. Sekarang kita masuk ke inti dari materi pagi ini, yaitu investasi cerdas. Sesuai topik dari webinar Sehati 21 kali ini, yaitu investasi cerdas di era digital. Apa sih investasi cerdas itu? Ada dua pemahaman tentang investasi cerdas yang bisa saya sampaikan. Pertama adalah cerdas berarti paham dan terampil. Kita memahami market, jenis sahamnya, karakteristik sahamnya, dan seterusnya. Sebagaimana dibahas di depan tadi, kita paham market berarti kita cerdas. Kita melakukan investasi berdasarkan pemahaman market tersebut, berarti kita melakukan investasi cerdas. Kita juga perlu memahami analisis yang sesuai dengan market dan gaya tradingnya. Seperti yang saya sampaikan di depan, yaitu kalau investor gunakan value analysis, kalau position trader gunakan technical analysis, dan kalau scalper gunakan volume analysis. Itu menjadikan investasi kita investasi yang cerdas. Dan yang paling penting investasi cerdas dalam model ini adalah jangan sampai tertipu oleh money game, investasi bodong, titip saham, titip dana untuk jual beli saham dan seterusnya. Itu semua menandakan Anda tidak cerdas dalam berinvestasi kalau tertipu oleh money game dan lain-lain itu. Jadi Anda cerdas dalam investasi kalau Anda paham market, paham analisis, dan melakukannya sendiri, nggak titip-titip. Tapi ada juga pemahaman investasi cerdas jika dikaitkan dengan teknologi. Di sini cerdas berarti memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Di dalam dunia trading atau investasi, AI, penerapan AI ini disebut dengan algorithmic trading karena pakai algoritma. Banyak juga nyebut dengan robot trading karena dia trading sendiri, nggak pakai manusia, sehingga seolah-olah itu ada robot yang sedang melakukan trading. Atau lebih teknisnya disebut sebagai Expert Advisor atau EA. Robot trading ini bisa diterapkan untuk semi otomatis maupun full otomatis. Tentunya membutuhkan skill programming meskipun hanya level basic saja, bukan pemrograman yang ruwet-ruwet, yang jelimet. Cukup dasar saja sudah bisa membuat robot trading. Pertanyaannya adalah mengapa trading menggunakan robot? Begini, prinsip dari kesuksesan, kunci sukses 3M tadi, mindset, money management, dan metode, yang paling menentukan seperti kita sepakati di depan tadi adalah mindset, yaitu psikologi si trader. Psikologi itu sendiri ada fear and greed, itu yang menentukan. Itu yang membuat kita jadi loss karena kita serakah, greed, atau malah kita karena ketakutan, takut loss, malah loss, takut risiko, malah kena risikonya. Nah, psikologi itu yang penting. Buktinya apa? Jika kita pilih sebuah metode yang sama persis, money management yang sama persis, 2M berarti ya, metode dan money management yang sama persis, kemudian kita berikan pada dua orang yang berbeda untuk dijalankan, hasilnya berbeda. Hampir pasti hasilnya berbeda. Mengapa? Karena M yang ketiga, yaitu mindset dari dua orang ini pasti berbeda. Disitulah membedakan hasilnya. Padahal metodenya sama, money managementnya sama. Nah, peran robot itu adalah menghilangkan sisi mindset tersebut. Sehingga yang ditanamkan pada robot hanya money management dan methods. Mindsetnya dieliminasi, sehingga robot berdagang tanpa emosi, yang tentunya cukup menguntungkan. Tidak terpengaruh oleh fear and greed, tidak terpengaruh oleh berita, tidak terpengaruh oleh isu-isu pom-pomers. Dia dagang-dagang aja sesuai yang sudah diprogram. Lantas apa yang diprogram untuk membuat robot? Sebetulnya sederhana, hanya dua hal, yaitu kapan saat entry market dan kapan saat exit market. Kapan masuk, yaitu beli, dan kapan keluar saat jual. Hanya dua hal itu. Tapi indikator yang digunakan pasti banyak dan berbeda-beda. Berdasarkan harga beli, harga jual,
kemudian ada take profit atau TP, kemudian ada stop loss atau SL, kemudian ada robot yang bisa mengenali secara otomatis pattern-pattern, jadi kita nggak perlu ngapalin pola-pola pergerakan harga yang puluhan atau bahkan ratusan itu, cukup si robot yang mengenali, kemudian membaca indikator-indikator, kita nggak perlu belajar bagaimana stokastik, bagaimana Bollinger Bands, dan bagaimana yang lain-lain itu, cukup si robot yang akan mengenali dan melakukan trading untuk kita. Jadi itu yang diprogram untuk menjadi sebuah robot. Contoh, jadi ada banyak platform untuk membuat robot trading. Salah satunya adalah TradingView. Ini ada versi gratis, ada versi berbayar. Saya biasanya pakai yang versi gratis. Nah, TradingView ini, tradingview.com kalau nggak salah situsnya, itu punya bahasa pemrograman yang hanya bisa dipakai di TradingView, yaitu namanya PineScript. PineScript Language Programming, yaitu bahasa pemrograman PineScript. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat robot seperti yang saya contohkan di situ untuk membaca indikator. Jadi hanya script-script, yaitu kumpulan perintah-perintah pendek disusun secara urut seperti yang kita inginkan, kemudian dijalankan, ditinggal, maka itu akan berulang-ulang terus melakukan aktivitas yang kita program tersebut. Jadilah dia sebagai analisator dan screener saham, atau bahkan bisa sebagai robot trading saham. Apakah hanya PineScript TradingView? Okay. Mohon maaf, waktunya 5 menit lagi, nggih. Siap, saya percepat. Selain PineScript TradingView, ada juga menggunakan MetaTrader yang punya bahasa pemrograman sendiri juga yang disebut dengan MQL5 atau Meta Quote Language 5. Contoh seperti ini, bahkan di sini lebih advance dari TradingView tadi, karena di sini bisa dilakukan backtest dan kita bisa mencoba strategi metode yang kita mau jadikan robot, dicoba dulu, di backtest dulu. Historis tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan mulai tahun 1970 tersedia untuk kita lakukan uji coba, sehingga kita bisa tahu apakah strategi kita itu menguntungkan atau tidak. Itu bisa dilakukan di MetaTrader. Kemudian kalau kita mau lebih teknis lagi, kita bisa coding dengan Python language, bahasa Python, kita bisa melakukan lebih luas dari yang dilakukan di PineScript maupun di MetaTrader tadi. Kita bisa melakukan banyak hal dengan pemrograman Python, tapi tentunya lebih advance lagi pemrogramannya. Ini contoh yang saya lakukan dengan membuat robot, saya taruh di VPS, Virtual Private Server, kemudian dia melakukan trading, otomatis VPS-nya saya tinggal, saya lupakan, paling seminggu 2 minggu ditengok rutin seperti itu, hasilnya udah berapa, seperti itu. Jadi seolah-olah kita punya peternakan yang bisa tinggal di copy paste aja. Robot tersebut dipasang di banyak account, di banyak akun, masing-masing jalan, ya seperti peternakan ayam, ada banyak kandang. Tinggal ditungguin kapan bertelurnya. Tentang robot ini, yang paling akhir saya ingin sampaikan adalah disclaimer, hati-hati. Robot dan sejenisnya ini bukanlah alat untuk cara cepat jadi kaya raya, bukan cara cepat untuk kaya. Robot hanya berjalan berdasarkan algoritma atau pola pikir yang ditanamkan oleh si pembuat robot. Jadi itu yang bekerja berdasarkan si pembuat, bukan berdasarkan keinginan kita jika kita bukan pembuatnya. Robot sehebat apapun pasti pernah loss. Maka robot yang bagus punya money management yang bagus. 10 kali loss dengan 5 kali profit sudah ketutup, balik modal, itu harusnya robot sudah otomatis seperti itu. Kemudian robot harus selalu diuji coba secara berkala dan rutin, diupdate. Kalau enggak, dia enggak up to date, dia enggak bisa mengantisipasi market yang dinamis, market yang berubah terus setiap hari, setiap jam. Dan terakhir, percayalah hanya pada robot buatan sendiri. Kalau robot hasil beli, jangan percaya dulu, dicoba dulu, diuji coba dulu. Tuh. Materi terakhir dalam 4 menit semoga bisa adalah riset akademis. Riset berdasarkan data market. Jadi data market yang puluhan tahun dari jam ke jam pergerakan harga itu bisa dijadikan lahan riset. Secara luas telah banyak dilakukan riset dan telah diterbitkan ribuan jurnal di seluruh dunia. Namun karena market bersifat dinamis, maka peluang untuk melakukan riset advance, riset lebih lanjut, lebih jauh masih terbuka lebar.
Tentang apa risetnya? Bisa tentang SPK, Decision Support System, pembelian saham. Jadi bagaimana menjadi asisten otomatis dari seorang trader atau seorang pengelola keuangan, fund manager seperti itu. Kemudian data mining, melakukan data mining dari saham, katakanlah saham Unilever, mining selama 5 tahun ini bagaimana karakter saham Unilever dari harganya, waktunya, trennya, pattern, indikator, dan lain-lain. Itu lakukan riset tersebut. Kemudian deep learning bisa diterapkan. Ada bagaimana CNN, bagaimana LSTM, dan semua algoritma pengenalan pola maupun algoritma data series itu untuk dijadikan riset untuk membangun aset manajemen yang bagus, portofolio yang optimal dan rendah risiko. Jadi itu lahan-lahan yang bisa dilakukan untuk riset data market. Sudah banyak, saya coba googling, ada banyak sekali. Saya berikan contohnya adalah di sini ada SPK, pemilihan investasi saham berbasis web. Kemudian ada penerapan data mining untuk memprediksi fluktuasi harga saham. Kemudian peramalan harga saham menggunakan neural network. Seperti itu contoh-contoh jurnal yang sudah dilakukan dan masih cukup terbuka untuk dilakukan riset lebih lanjut. Konklusi dari semua yang saya sampaikan tadi adalah pertama, saham dan lainnya adalah sarana atau media berdagang atau berbisnis. Memang bisa menjadi kaya dengannya, tapi bukan cara cepat untuk kaya. Kedua, algorithmic trading atau robot trading sudah menjadi tren global. Banyak beredar di luar sana robot-robot yang dijual. Sangat membantu trader terutama dengan menghilangkan subjektivitas emosi si trader. Tapi lagi-lagi bukan solusi untuk cara pasti kaya atau cara cepat jadi kaya. Jadi robot tidak menjamin cepat kaya. Ketiga adalah riset di bidang analisis market dan aset manajemen masih terbuka luas untuk para peneliti. Quote hari ini saya pilihkan adalah smart traders not gamblers. Jadi seorang investor atau seorang trader yang cerdas itu tidak gambling, tidak asal-asalan, tidak untung-untungan, tapi berdasarkan analisis yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, tentunya seperti itu. Jadi smart traders, not gamblers. Oke. Jadi mari kita bersama-sama meraih financial freedom melalui pasar modal. Intisari materi adalah peluang karir wirausaha di pasar modal ada 3. Pertama, sebagai pelaku langsung, ya baik sebagai investor maupun trader. Kedua, sebagai pembuat robot. Jadi kita bisa membuat robot dan kita jual atau kita sewakan. Itu karir, menjadi pembuat robot trader. Yang ketiga adalah dengan menulis jurnal dan riset tentang pasar modal. Tentu bagi para pakar pembuat jurnal tahu di mana alur hasilnya jika membuat jurnal berdasarkan pasar modal ini. Jadi ada 3, sebagai pelaku investor maupun trader, sebagai pembuat robot trader maupun sebagai penulis jurnal atau riset tentang pasar modal. Demikian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, dan mungkin juga salah dalam menyampaikan informasi dan menjelaskan. Namun semoga apa yang kami sampaikan pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.